Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Harga Mekanisme Islami, yang beranggotakan saya sendiri Novi Andriani NIM 037, Dimas Bayu Aji NIM 231, Intan Maulidiah NIM 377, dan Hafid Mahardika NIM 130. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri Novi Andriani NIM 037. Definisi harga. Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli, harga menjadi sesuatu yang sangat penting. Artinya, bila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku. Dan sebaliknya, bila menjual terlalu murah, keuntungan yang didapat menjadi berkurang. Penetapan harga yang dilakukan penjual atau pedagang akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam penetapan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran. Kemudian konsep harga dalam Islam. Dalam konsep ekonomi Islam, menurut Sudarsono 2003, harga dibentuk oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan tersebut tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual. Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga. Harga yang adil, Ibnu Taimiyah dalam Matrani 2008, mendefinisikan bahwa harga yang setara itu adalah harga baku, di mana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Harga setara itu adalah sesuai dengan keinginan dan lebih persisnya harga yang ditentukan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara penawaran dan permintaan. Begitu juga sasaran utama dan harga yang adil dan gagasan lain yang berkaitan dengannya adalah memelihara keadilan dalam transaksi timbal balik dan hubungan-hubungan lain di antara anggota masyarakat. Dalam konsep Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Intan Maulidiah dengan NIM 377. Dasar hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah sumber pokok bagi pandangan Islam. Al-Quran merupakan kalam ilahi yang bersifat abadi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah sumber utama pengetahuan sekaligus sumber hukum yang memberi inspirasi pengaturan segala aspek kehidupan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." Yang kedua, hadis. Menurut Ibnu Taimiyah, bila seluruh transaksi sudah sesuai, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Anas yang diwahyukan oleh Abu Daud, yang artinya, orang-orang mengatakan, "Wahai Rasulullah, harta telah mahal, maka patoklah harga untuk kami." Bersabda Rasulullah SAW, "Sesungguhnya Allah lah yang mematok harga. Dia yang menyempitkan rezeki dan sesungguhnya melapangkan rezeki.
Dan sesungguhnya saya mengharapkan bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kamu yang menuntut kepadaku karena sesuatu tindak kezaliman berkenaan dengan darah dan harta. Cara menetapkan harga. Yang pertama, penetapan harga jual oleh pasar, yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar di pasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Dalam keadaan seperti ini, penjual tidak dapat menetapkan harga jual yang diinginkan. Kedua, penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya, pemerintah berwenang menetapkan harga barang dan jasa, terutama menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual barang sesuai kehendaknya. Yang ketiga, penetapan harga jual yang dicontoh oleh penjual oleh perusahaan. Maksudnya, harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih membeli atau tidak. Harga ditetapkan oleh keputusan atau kebijaksanaan dalam perusahaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Hafid. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Yang pertama, kenaikan harga sebenarnya. Kenaikan harga sebenarnya ini bisa terjadi karena bertambahnya persediaan uang, berkurangnya produktivitas, bertambahnya kemajuan aktivitas, dan berbagai pertimbangan kebijakan fiskal dan moneter. Yang kedua, kenaikan harga buatan. Kenaikan harga buatan ini bisa terjadi karena para pengusaha serakah. Ada para pengusaha atau pedagang yang sengaja menimbun. Yang ketiga, kenaikan harga kebutuhan pokok. Suatu agama yang mengatur dan mengawasi makanan kita dengan maksud menjadikan manusia mumi tidak akan mengabaikan kenaikan harga bahan pangan, karena ini merupakan kebutuhan pokok orang biasa. Sebab itu hasil dari bumi harus dijual di pasar sedemikian rupa, sehingga ia dapat dibeli dengan harga yang murah. Selanjutnya yaitu penyebab rusaknya harga. Dalam ekonomi Islam, siapapun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh melakukan distorsi yang bisa merusak harga ataupun mendistorsi pesaing yang lain. Oleh sebab itu, Islam melarang praktik-praktik jual beli yang bisa merusak harga, antara lain seperti halnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu penipuan, misalnya kolusi produsen dan distributor dalam penetapkan harga, conspiratorial price fixing, ketidaktahuan konsumen, penyalahgunaan kuasa, dan manipulasi emosi atau menggunakan kondisi psikologi orang yang sedang berkabung. Yang kedua yaitu horor, jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatannya, kondisi barang pada waktu diperoleh. Yang ketiga, haban fangisi, adalah menjual di atas harga barang. Ghaban adalah selisih antara harga yang disepakati penjual dan pembeli dengan harga yang disepakati penjual dan pembeli dengan harga pasar akibat ketidaktahuan pembeli akan harga. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas. Materi selanjutnya adalah laba atau keuntungan. Laba adalah selisih lebih dari hasil penjualan dari harga pokok dan biaya operasi. Kalangan ekonomi mendefinisikan sebagai selisih antara total penjualan dengan total biaya. Total penjualan yakni harga barang yang dijual, dan total biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penjualan yang terlihat dan tersembunyi. Kemudian berikutnya adalah akad atau transaksi jual beli. Akad dalam bahasa Arab, al-akad, jamaknya al-uqud, berarti ikatan atau mengikat. Arab. Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan atau ijab dan penerimaan atau qabul yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Menurut Gufron Mas'adi 2002. Kemudian yang terakhir adalah jenis akad atau transaksi. Yang pertama adalah akad tijaroh. Akad tijaroh yaitu merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Akad ini biasa terjadi pada transaksi jual beli atau pada transaksi bagi hasil, karena keduanya sama-sama ditujukan untuk memperoleh keuntungan.
Yang kedua adalah akad tabaru. Akad tabaru adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh harta. Tujuan dari akad ini adalah tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan, seperti meminjamkan uang, meminjamkan jasa, atau memberikan sesuatu, menurut wakaf atau hibah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.